bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Ya pertama-tama saya datang, saya mau sampaikan terima kasih. Ya, ada banyak relawan yang 5 tahun lalu ada bersama kita, sekarang udah kembali ke surga. Ya kita ada kayak Masis NS, kita tahu ada Birgardo, kita tahu ada Jack Lapian, mungkin ada berapa yang saya lupa namanya ya. Birgardo Sinaga. Tapi satu hal yang kita belajar bersama, kalau kita pikir 5 tahun yang lalu itu adalah suatu kegagalan, kira-kira gitu kita pikir ya. Kita kumpul, tapi saya katakan saya belajar banyak selama di tahanan dan selama melalui peristiwa itu. Kita menggunakan satu perspektif yang benar melihat segala sesuatu. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Jadi orang di luar pun tidak akan pernah tahu kualitas seperti apa. Tapi setelah peristiwa itu, kita melihat ini satu keuntungan sebetulnya. Buat saya pribadi juga banyak sekali keuntungan. Saya 2016 udah divonis dokter saya bisa pasang ring jantung. Karena kadar kalsiumnya udah 7,5 katanya. Tapi bulan lalu saya cek kembali, dokternya bingung dia panggil saya. Kenapa jadi bersih katanya. Nah, ya saya sampaikan itu karena berkat ditahan di Makobrimob, banyak dari saudara juga datang. Karena di sana tuh ada 6 dokter terbaik dunia di dalam itu. Apa itu? Tiap pagi dapat sinar matahari, mesti jemur. Kita mesti olahraga teratur. Kita makan teratur, tidur teratur. Punya waktu baca, punya waktu meditasi. Dan yang keenam, kita jadi punya waktu, punya teman-teman. Saya dari nggak bisa nyanyi sampai bisa nyanyi dalam tahanan. Jadi banyak hal yang kita beruntung. Makanya nyanyi. Ya saya bilang ginilah. Intinya kita bersyukur, kita yang berkumpul kita selalu percaya masa depan itu sungguh ada. Jadi apapun kita hadapi, gunakan perspektif yang benar, itu diizinkan buat kebaikan kita. Nah ketika kita nggak khawatir, kita percaya bahwa dunia ini masih ada Tuhan yang mengatur semuanya gitu loh. Izin Pak Ahok, Pak Ahok, izin. Mas Jupri, ada 2 pertanyaan dari netizen. Yang pertama, iya Pak emang ditahanan enak cuma jangan balik lagi. Yang kedua Pak, kenapa BBM kemarin harganya turun? Jawab Pak. Kan kita jadi seneng. Enggak, saya mau sampaikan ya. Banyak orang pikir naiknya BBM, turunnya BBM, salahnya Ahok. Pokoknya kalau apa-apa Ahok yang salah aja. Tapi memang faktanya kita itu terlalu takut untuk subsidi langsung ke rakyat. Sebetulnya itu banyak sekali penyimpangan terjadi. Dan posisi saya itu urutan kelima. Kenapa urutan kelima? Yang pertama presiden, kedua Menko Invest, yang ketiga Menteri BUMN, keempat mau eksekusi di rut utama. Saya ini nomor 5. Tapi ya di situ untungnya saya bilang. Setelah saya berpikir balik semua ya, saya punya banyak waktu untuk, saya bilang juga, bercanda ini bercanda. Saya bilang sekarang paling enak posisi saya. Kenapa paling enak? Kalau ditanya wartawan, ditanya media, sama dirut saja saya bilang. Jadi nggak usah nemanin DPR, nggak usah nemanin menteri, nggak ada acara seremonial yang banyak, sama dirut aja. Nah yang kedua apa? Saya jadi punya banyak waktu. Punya banyak waktu untuk apa? Buat olahraga. Punya banyak waktu untuk belajar musik, belajar bahasa, bisa ke gym. Terus saya pikir ini hal yang baik sekali ya. Saya bisa prototin saham online sekarang, dulu nggak bisa. Tapi Pak Ahok, iya ini sesuatu yang menurut saya. Pak Ahok sempat ya jalan-jalan sekarang ya. Lihat sumur resapan sempat nggak Pak? Oke. Enggak, saya kira ya ini memang provokator ini.
Saya baru ketemu sekali. Betul sekali. Kita tidak ngomong politik lah. Saya Betul. kita ketemu. Kan saya ngomong sumur, Pak. Kita nggak bicara yang mengarah ke politik. Iya. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Iya, itu yang kita syukuri. Iya. Kita bersyukur. Pak, boleh nggak mereka teriak, Pak? Ahok, Ahok. Stop. Enggak kan saya izin. Pak, tahu nggak Pak? Sekarang ini yang hadir. Saya baru ketemu aslinya di sini, biasa lihat di TV. Ini ada tamu, Pak. Namanya Iwan Boga, dia adalah Dubes Bulgaria. Pak, panggil aja, Pak. Oh, enggak, tadi udah permisi pulang. Oh, permisi, Pak. Nah, tadi Belum, Pak. tadi Ternyata. ada kok, tadi Iwan ada. Bro, sini, Bro. Jangan, Pak Dubes jangan terlibat politik, nanti dipecat lagi. Iya. Pak, pesannya nih, Pak. Ini kami ini kangen sama Pak Ahok loh. Pak Ahok tahu nggak sih? Kita kangen ya. Tahu nggak sih? Pak, kasih pesan, Pak. Ya, kalau saya mau pesan satu, yang paling penting kita mesti sehat. Itu modal utama kita. Kalau kita mau berjuang apapun kita nggak sehat ya buat apa? Nah, kalau sehat, saya yakin semangat kita nggak pernah berubah kok. Saya yakin relawan-relawan ini tetap adalah orang yang nasionalis semua. Dan kita ingin negara jadi baik ya. Jadi sekali lagi bagi saya secara pribadi saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Makanya saya lebih sehat. Ketika saya bisa menerima semua ini, saya jadi lebih sehat. Ketika saya bisa memaafkan, saya lebih sehat. Dan saya bisa melihat ini secara gambar besarnya gitu ya. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Bentar. Tadi katanya nggak boleh politik. Aku nggak politik. Aku nggak politik. Tadi barusan. Enggak. Aku kan cuma mensyukuri kenapa kalah gitu ya. Jadi akhirnya kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan. Jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini. Kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Ada permintaan pengen dengar suaranya Bu Puput. Oh iya, coba deh. Bu Puput. Oh. Luar biasa, maju Ibu. Iya. Ibu maju. Halo semuanya yang Kasih ada di tepuk sini, tangan selamat nih sore. buat ibu kita. Mohon izin, perkenalkan nama saya Puput Siti Devi. Iya, udah itu doang. ini apa? Masa suruh nyanyi? Jangan. Nyanyi berdua, Oke. nanti bikin TikTok. Mbak Ida, Yes. katanya Pak Ahok suruh speed sekali, katanya apa kenangannya karena ini acara adalah tribute untuk Masis NS. Apa satu kalimat tentang Masis NS dari Pak Ahok, silakan. Karena luar biasa sahabat saya almarhum Sis NS itu sangat mencintai Pak Ahok sampai dia bikin seluruh orang Jakarta untuk flash mob, untuk hip-hip hura. Betul? Yeay. Coba. Satu kalimat untuk almarhum Masis NS. Berani. Jadi beliau termasuk berani menyatakan dukung siapa yang benar. Luar biasa. Itu yang penting. Jadi hari ini kita kadang-kadang terjebak. Kita tuh nggak berani nyatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kita takut. Nah, saya suka, kalau orang tanya sama saya, kenapa Anda suka di politik? Makanya di rumah saya tempel kutipan Martin Luther King Jr. Untuk menggambarkan kalau orang tanya sama saya, kenapa kamu mau di politik? Kenapa sikap kamu begitu di politik? Saya jelasinnya susah, lu baca kutipan itu deh. Nah, kutipan itu kira-kira bunyinya gini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kekuasaan, kalau saya tambahkan cintanya ke cinta negara, cinta rakyat ya. Kekuasaan kalau tidak memiliki cinta negara, cinta rakyat, pasti kasar dan sembrono. Kasih tepuk tangan. Pasti korup. Iya. Pasti pencitraan. Tetapi ketika memiliki cinta negara, cinta rakyat, tidak memiliki kekuasaan, itu hanya sentimental dan kurang darah. Luar biasa, kasih tepuk tangan buat Pak Ahok. Nah, kekuasaan di posisi terbaik itu apa? Kekuasaan di posisi terbaik ketika suka memenuhi, mengimplementasikan tuntutan dari keadilan sosial. Nah, keadilan di posisi terbaik
ketika kita menggunakan kekuasaan untuk mengkoreksi segala sesuatu yang berdiri menentang cinta negara dan cinta rakyat. Luar biasa, kasih tepuk Nah, tangan ini buat Pak Ahok. kutipan yang penting. Iya, Pak Ahok, Ya, Pak Ahok. saya kira itu tadi, sih. Tadi ada kutipan di tempat, saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah buat Pak Ahok, para influencer.